Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldo Yuri Muhammad dengan NIM 2050803001111015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab 4 yang berjudul yaitu analisis produk dan proses pengolahan pada mata kuliah perancangan unit produk perikanan, kelas T02. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Syihab, Famil Koim, STP MSI. Pada bab 4 akan dibahas mengenai pendahuluan, kebutuhan data produk dan proses, analisis proses, dasar-dasar perancangan proses, metodologi perancangan proses, dan juga ringkasan. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan. Tujuan kuliah dengan pokok bahasan analisis produk dan proses pengolahan ini adalah untuk memberikan keterampilan dalam menganalisis produk dan proses pengolahan sehingga dapat digunakan untuk perancangan pabrik. Pada pembahasan berikutnya mengenai kebutuhan data, produk, dan proses. Dari data produksi pengolahan pangan, terdapat 3 data dasar yang diperlukan dalam proses perencanaan atau desain perancangan pabrik, yaitu terdapat 3 dasaran. Yang pertama, yaitu adanya gambar cetak biru atau blueprint produk beserta seluruh komponennya secara detail dan memenuhi ketentuan-ketentuan untuk keperluan pabrikasi. Yang kedua, yaitu daftar bahan baku dan bahan tambahan yang menunjukkan apakah bahan baku tersebut harus dibuat sendiri atau akan dibeli. Dan yang ketiga, yaitu cara atau urutan produksi atau production routing dan peralatan yang diperlukan yang menunjukkan langkah-langkah urutan pengerjaan dari seluruh yang akan dibuat sampai menjadi produk jadi. Baik, ini adalah mengenai contoh tabel dari informasi, produk, dan kebutuhan data dari pembahasan kebutuhan data produk dan proses. Baik, pada pembahasan selanjutnya mengenai analisis produk. Analisis produk pangan terdiri dari spesifikasi produk dan analisis mengenai komposisi dan jenis bahan baku serta bahan penolong yang digunakan. Analisis produk terdiri dari ukuran, bentuk, warna, tekstur, penampilan keseluruhan, sifat organoleptiknya, dan juga nilai gizinya harus jelas ditetapkan. Baik itu juga dengan cara pengemasan merupakan data-data yang sangat penting. Analisis mengenai komposisi dan jenis bahan baku serta bahan penolong yang digunakan harus diberikan dengan data-data yang jelas dan juga lengkap, terutama pada bahan tambahan pangan atau biasa disebut juga dengan BTP, yang sangat bervariasi dan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Untuk keperluan spesifikasi dan komposisi dan juga jenis bahan baku serta bahan penolong yang digunakan harus dibuat seperti daftar atau list. Daftar atau komponen ini secara lengkap yang akan diberikan bersama-sama dengan gambar kerjanya nantinya akan diberikan ke desain engineering atau departemen. Hasil dari analisa produk ini adalah berupa keputusan apakah suatu komponen atau bahan baku tertentu dibuat sendiri, yaitu sesuai dengan potensi yang dimiliki ataukah cukup dengan bahan baku tersebut. Analisa buat beli merupakan keputusan manajemen yang pada dasarnya akan merupakan input dari bagian finance, industrial engineering, marketing, proses engineering, purchasing, dan lain-lain. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai analisis proses. Analisis proses dalam pengolahan pangan adalah analisis tahapan proses produksi, mesin, dan juga peralatan yang digunakan, serta laju atau kapasitas produksi. Selain itu, analisis proses juga meliputi optimasi baik secara teknis maupun ekonomis, sehingga analisis ini mempengaruhi pemilihan teknologi proses dan peralatan yang akan digunakan. Baik, gambar ini merupakan contoh dari langkah-langkah analisis buat beli. Pada pembahasan mengenai analisis proses,
terdapat pembahasan subbab yaitu mengenai rute produksi atau production routing. Pada analisa proses ini, kita akan menentukan langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu proses pengolahan. Langkah-langkah operasi ini secara spesifik diatur dalam proses routing yang biasanya hal ini akan dibuat oleh Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Proses routing ini akan menyimpulkan langkah-langkah operasi yang diperlukan untuk merubah bahan baku menjadi produk jadi yang akan dikehendaki, di mana untuk mencapai hal tersebut beberapa informasi harus ikut dalam langkah ini. Yaitu yang pertama ada nama dan nomor komponen yang akan dibuat, yang kedua nomor gambar kerja dari komponen tersebut, yang ketiga macam operasi kerja dan nomor operasinya, yang keempat mesin atau peralatan produksi yang akan dipakai, dan yang terakhir yaitu waktu standar yang ditetapkan untuk masing-masing operasi kerja. Mesin, perkakas, peralatan, pembantu, dan lain-lain harus juga dicantumkan secara spesifik di dalam proses routing ini. Hal ini dikarenakan pada akhirnya perencanaan tata letak pabrik akan ditujukan untuk mengatur semua fasilitas produk ini. Untuk pembahasan subbab berikutnya yaitu terdapat peta proses atau proses chart, di mana dalam menguraikan tahapan operasi mulai dari bahan baku sampai produk akhir sampai ke fase akhir, setiap operasi dapat diperjelas dengan menggunakan peta proses atau proses chart. Peta proses secara umum dapat didefinisikan sebagai gambar grafik yang menjelaskan setiap operasi yang terjadi dalam proses manufacturing. Peta proses yang paling sederhana adalah blok diagram yang menggambarkan struktur proses yang harus dilalui di dalam operasi kerja pembuatan suatu jenis produk. Penggunaan blok diagram ini merupakan bentuk peta proses sederhana dibuat untuk menganalisa tahapan proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan operasi manufacturing suatu produk secara analitis dan juga logis. Untuk keperluan yang lebih kompleks, maka akan ada 3 model peta proses yang lain umum dipakai sebagai untuk menganalisa kegiatan proses produksi. Ketiga model tersebut adalah yang pertama yaitu operation process chart, yang kedua yaitu flow process chart, dan yang terakhir yaitu flow diagram. Baik, pada gambar berikut merupakan contoh dari blok diagram untuk proses pembuatan produksi yogurt. Menyambung dari bahasan sebelumnya, yaitu terdapat 3 macam peta proses. Yang pertama yaitu ada peta proses operasi atau operation process chart, di mana peta proses operasi atau dikenal dengan operation chart akan menunjukkan langkah-langkah secara kronologis dari semua operasi inspeksi, auto longgar, dan bahan baku yang digunakan di dalam suatu proses manufacturing, yaitu mulai datangnya bahan baku sampai ke proses pembungkusan atau packaging dari produk yang dihasilkan. Peta ini nantinya akan melukiskan peta proses operasi dari seluruh bahan baku dan juga bahan penolong. Untuk membuat operation process chart, maka di sini akan ada 2 simbol persegi yang akan menunjukkan aktivitas inspeksi pada produksi. Dengan adanya informasi yang dapat dicatat melalui peta proses operasi, maka terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh. Yang pertama yaitu data kebutuhan jenis proses operasi atau inspeksi, macam dan spesifikasi mesin, maupun fasilitas bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi pada setiap elemen operasi kerja atau inspeksi. Yang kedua yaitu pola tata letak fasilitas dan aliran pemindahan bahannya. Dan yang terakhir yaitu alternatif perbaikan prosedur dan data kerja yang sedang dipakai. Peta proses operasi pada dasarnya dirancang untuk memberikan pemahaman yang cepat dari kegiatan-kegiatan operasi yang harus diselenggarakan untuk membuat suatu produk yang lengkap. Baik, ini merupakan contoh gambar dari peta proses operasi pada pembuatan kecap. Dan untuk gambar selanjutnya merupakan contoh dari sistematika umum penggambaran peta dari proses operasi. Baik, untuk melanjutkan dari peta aliran proses, yaitu terdapat flow process chart atau peta aliran proses.
di mana secara umum peta aliran proses ini akan melukiskan aktivitas proses produk lebih detail dibandingkan dengan peta proses operasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebagai tambahan daripada penggambaran yang terdapat pada peta proses operasi, di mana pada peta aliran proses hanya terdapat dua macam simbol aktivitas yang digunakan. Bahan yang harus dilakukan dalam proses produksi pada stasiun kerja ke stasiun kerja yang lain akan digambarkan dengan lebih jelas dan juga detail. Dengan adanya peta aliran proses, maka akan dapat diperoleh manfaat atau keuntungan atas perbaikan proses. Di antaranya yaitu yang pertama, mengeliminir operasi-operasi yang tidak perlu atau dapat dikombinasikan dengan operasi yang lain. Yang kedua, mengeliminir aktivitas handling yang tidak efisien. Yang ketiga, mengurangi jarak perpindahan material dari satu operasi ke operasi yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu mengurangi waktu yang terbuang sia-sia karena kegiatan yang tidak produktif. Selanjutnya yaitu mengenai diagram aliran atau flow diagram. Suatu penggambaran yang menunjukkan lokasi-lokasi dari semua aktivitas dalam peta aliran proses ini disebut juga dengan flow diagram. Diagram aliran mempunyai arti yang sangat penting di dalam usaha menganalisa tata letak pabrik. Karena di sini digambarkan bukan saja dalam bentuk peta aliran proses, akan tetapi juga layout sebenarnya dari pabrik yang ada atau yang akan direncanakan. Dengan mengamati arah aliran proses operasi, maka kita akan dapat melihat dan mempertimbangkan lokasi-lokasi mana saja yang dapat dikatakan kritis dengan memperhatikan terutama banyak garis perpotongan yang menggambarkan lintasan pemindahan material. Baik, pada pembahasan berikutnya, yaitu dibahas mengenai dasar-dasar perancangan proses atau proses desain. Di dalam perancangan produk, permasalahan yang akan dihadapi yaitu mengenai apa yang harus dibuat, sedangkan dalam perancangan proses, penekanan yang terletak yaitu bagaimana cara pembuatannya. Kriteria terpenting untuk mengklasifikasikan proses produksi adalah tipe aliran dari unit pabrik yang bergerak dari satu tahap menuju ke tahap proses berikutnya, yaitu akan dikenal mengenai tiga tipe aliran dasar. Yang pertama yaitu flow shop, yang kedua job shop, dan yang ketiga yaitu proyek. Pada aliran dasar yang pertama yaitu flow shop. Definisi bengkel produksi berdasarkan tipe flow shop dapat dinyatakan sebagai suatu pabrik di mana proses konversi input menjadi output akan terjadi dengan menggunakan langkah-langkah operasi yang sama dengan peralatan khusus atau special machine yang biasanya berlangsung dalam posisi tetap selama lintasan produksi diselenggarakan. Salah satu bentuk ekstrim dari tipe flow shop adalah proses produksi yang mengalir secara kontinu atau continuous proses, di mana material akan bergerak mengalir dari satu proses ke proses berikutnya secara konstan. Baik, secara umum, tipe flow shop akan dibagi menjadi dua macam, yaitu adanya continuous flow shop dan juga intermittent flow shop. Pada continuous flow shop, proses produksi berjalan untuk menghasilkan satu jenis produk. Contohnya yaitu seperti gula, rokok, aspal, dan lainnya. Sedangkan pada intermittent flow shop, proses produksi bisa diinterupsi secara periodik untuk membuat model produk yang memiliki spesifikasi berbeda, tapi tetap memiliki urutan atau langkah proses yang sama. Contohnya yaitu seperti dalam produksi botol, mobil, dan juga yang lainnya. Pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai job shop. Job shop dapat didefinisikan sebagai proses konversi di mana unit-unit produk yang berasal dari order yang berbeda dibuat mengikuti langkah-langkah yang berbeda pula dan melalui fasilitas-fasilitas produksi yang dikelompokkan sesuai dengan jenis atau fungsi kerjanya. Konsekuensi adanya fleksibilitas yang diperoleh dari tipe job shop ini akan berakibat pada waktu pemrosesan yang lebih lama. Hal ini disebabkan keharusan untuk melakukan setup mesin yang terlalu sering. Hal tersebut nantinya akan berakibat pada waktu penyimpanan atau delivery times, produk keluaran yang akan menjadi lambat. Kualitas produk menjadi bervariasi dan biasanya produksinya akan menjadi lebih mahal dibandingkan dengan tipe flow shop. Yang ketiga yaitu adanya proyek. Proyek sendiri merupakan suatu proses kerja yang menghasilkan produk atau output
yang agak kompleks sifatnya dan biasanya hanya dibuat dalam satu kali pada saat tertentu. Umumnya, output dari kegiatan proyek tidak akan berulang pada saat dan lokasi yang sama dalam jangka waktu yang singkat. Kegiatan proyek juga akan muncul dan berkaitan dengan sistem flow, dan bila mana diperlukan desain serta evaluasi produk. Pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metodologi perancangan proses. Perancangan proses atau proses desain merupakan suatu aktivitas yang memerlukan serangkaian langkah atau kegiatan yang berurutan dimulai dengan penetapan tahapan proses produksi sampai dengan evaluasi atau pemilihan alternatif proses produksi dari masing-masing tahapan sesuai dengan produk yang akan dibuat. Prosedur umum dalam penetapan desain proses produksi dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat langkah penetapan tahapan produksi. Yang kedua, penetapan alternatif metode produksi untuk setiap tahapan proses. Yang ketiga, penetapan alternatif dari metode produksi yang memungkinkan dipilih. Yang keempat, analisis pemilihan alternatif proses produksi secara detail. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan penetapan akhir dari proses produksi yang akan dipakai. Baik, pada gambar berikut merupakan langkah yang pertama mengenai penetapan tahapan-tahapan produksi. Pembuatan sebuah produk seringkali tidak bisa dilaksanakan lewat proses atau mesin saja, tetapi harus melalui berbagai macam proses dengan tahapan yang urutan sesuai secara logis, sesuai dengan pada gambar yang sudah ditetapkan pada slide berikut ini. Untuk langkah yang kedua yaitu penetapan alternatif metode produksi untuk setiap tahapan proses. Setelah menetapkan macam dan tahapan yang sesuai pada langkah sebelumnya, maka langkah selanjutnya yaitu kita harus mengidentifikasi alternatif metode atau teknologi yang tersedia dan tepat untuk diaplikasikan pada setiap macam proses produksi. Alternatif metode produksi biasanya akan dibedakan dalam penekanan terhadap distribusi penugasan antara manusia dan mesin. Banyaknya alternatif metode produksi yang bisa diusulkan untuk setiap bahan produksi akan tergantung pada bentuk operasi dan juga tingkatan teknologi yang tersedia. Untuk langkah yang ketiga yaitu penetapan alternatif dari metode produksi yang memungkinkan dipilih. Alternatif metode produksi yang diidentifikasikan untuk setiap tahap pada langkah-langkah umumnya diberikan tanpa didasarkan pada studi yang mendetail dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan, atau batasan-batasan yang dimiliki. Pada langkah ketiga ini, yaitu akan mencoba untuk mencari keserasian hubungan antara satu metode dengan metode yang lain pada tahapan yang berbeda. Alternatif yang memungkinkan di sini akan ditentukan dengan tanda lingkaran pada gambar. Baik, untuk langkah yang keempat, yaitu mengenai analisis pemilihan alternatif proses produksi secara detail. Langkah kelima ini yaitu untuk mencari kemungkinan yang paling tepat dari setiap alternatif sisa untuk masing-masing setiap tahap. Kemudian bagaimana apabila dikombinasikan dengan alternatif pada tahapan yang lain. Dengan demikian nantinya akan diperoleh alternatif yang lengkap untuk melaksanakan sebuah proses produksi dari tahap awal sampai dengan tahap yang akhir. Di sini alternatif akan dianalisis dan ditetapkan secara individu tanpa melihat sebagai bagian dan proses produksi yang integral. Pemilihan alternatif pada langkah keempat ini, setiap analisisnya harus dibuat secara detail dengan memperhatikan yaitu performance, economic cost, dan juga kriteria kualitasnya. Pada langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, akan dibahas mengenai evaluasi dan penetapan akhir dari proses produksi yang akan dipakai. Langkah kelima di sini mencoba membuat analisa secara kuantitatif di dalam pemilihan alternatif yang paling layak. Tentu saja pertimbangan-pertimbangan teknis dikaitkan dengan spesifikasi dan performa teknis juga merupakan dasar yang paling pokok yang harus kita lihat. Selain itu, dapat dilakukan analisa yang mencoba untuk memperhatikan segi-segi kualitatif berdasarkan penilaian subjektif dan juga menggabungkan dengan nilai-nilai kuantitatif, yaitu berdasarkan penilaian secara objektif. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai ringkasan. Yang pertama, analisis produk pangan terdiri dari spesifikasi produk dan juga analisis mengenai komposisi dan jenis bahan baku serta bahan penolong yang akan digunakan. Yang kedua, spesifikasi produk terdiri dari ukuran, bentuk, warna, tekstur, penampilan, keseluruhan, sifat organoleptiknya, dan juga nilai gizinya harus jelas ditetapkan. Dengan demikian,
Berikut juga dengan cara pengemasan merupakan data-data yang sangat penting. Yang ketiga, analisis mengenai komposisi dan jenis bahan baku dan bahan penolong yang digunakan harus memberikan data-data yang jelas dan juga lengkap, terutama mengenai bahan tambahan pangan atau BTP yang sangat bervariasi dan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk. Yang keempat, setiap BTP terdapat nama dagangnya, nama kimia, dan juga nomor seri produknya. Yang kelima, analisis proses dalam pengolahan pangan merupakan analisis tahapan proses produksi, mesin, dan juga peralatan yang akan digunakan, serta laju atau kapasitas produksi. Yang keenam, analisis proses juga meliputi optimasi, baik secara teknis maupun ekonomis, sehingga analisis ini mempengaruhi pemilihan teknologi proses dan peralatan maupun mesin yang akan digunakan. Yang ketujuh, apabila desain proses tersebut atau hasil percobaan laboratorium, maka akan dilakukan adanya peningkatan scale atau scale up terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu apabila desain proses tersebut telah lengkap dan layak untuk digunakan, maka desain proses ini selanjutnya akan ditetapkan dalam suatu production routing, operation list, dan juga proses start. Baik, ini merupakan yang terakhir itu ada daftar pustaka dari bab 4 ataupun buku yang saya presentasikan. Baik, tadi merupakan hasil presentasi saya mengenai bab 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya kami saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.